Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semua apa kabar? Baik. Selamat pagi muridku. Selamat pagi guruku. Selamat pagi semua, apa kabar? Baik, sehat, semangat, ceria, luar biasa. Nah, alhamdulillah hari ini kalian terlihat sangat bersemangat. Pertahankan terus semangatnya sampai akhir pelajaran, setuju? Mana hari ini yang tidak hadir? Sakit, kita doakan sama-sama semoga teman yang sakit segera cepat sembuh supaya bisa mengikuti pembelajaran. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Allahumma amin. Kita akan mudah dalam meraih cita-cita kita. Ingin kalian semuanya berdiri, kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Jam berapa biasanya kalian berangkat sekolah? Ada yang lewat dari jam 7? Nah, bagaimana cara kalian supaya tidak telat berangkat ke sekolahnya? Ayo coba jelaskan. Yang Langkah-langkah kegiatan pagi. membuat langkah-langkah kegiatan pagi. Apa saja langkah-langkah kegiatan pagi? Mulai bangun pagi. Terus setelah tadi sholat. Terus mandi, kemudian makan pagi, kemudian berangkat ke sekolah. Nah, kegiatan pagi yang kalian lakukan sebelum berangkat sekolah itu rutin kalian lakukan setiap hari. Itu namanya adalah pola kegiatan rutin yang kalian lakukan setiap pagi. Ini berhubungan dengan berpikir komputasional. Nah, sesuai dengan pembelajaran kita hari ini, pikir komputasional. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, kalian mampu menentukan cara berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kalian mampu merincikan contoh berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi berpikir komputasional ini sangat penting untuk membantu kita bukan hanya dalam pelajaran komputer, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari kita untuk menyelesaikan masalah. Jika kalian terbiasa berpikir komputasional, maka kalian akan lebih mudah mencari solusi terhadap masalah yang kalian hadapi, dan kalian lebih cepat menyelesaikan masalah, lebih teratur di dalam kehidupan. Itu manfaat yang akan kita rasakan jika kita belajar sejak dini tentang berpikir komputasional. Kegiatan hari ini nanti kalian akan menyimak sebuah tayangan video pembelajaran tentang berpikir komputasional. Kemudian kalian nanti juga akan berdiskusi, secara berkelompok untuk menyelesaikan tugas kelompok. Dan nanti kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Serta nanti kalian Ibu minta untuk melakukan permainan tebak kata dari Ibu. Nah, kemudian di akhir nanti kalian akan menjawab soal sumatif yang dikerjakan secara lihat di depan. Kelihatan gambarnya? Ya. Coba kalian amati gambar yang ada di depan. Gambar apa ini? Teh manis. Pernahkah kalian membuat teh manis?
bagaimana kalian membuat teh manis? Ada yang bisa? Tangan, angkat tangan. Angkat tangan. Ya, Rizwan, coba jelaskan cara membuat es teh manis. Nah, itu adalah langkah-langkah membuat es teh manis. Ada yang tidak setuju dengan langkah-langkah tersebut atau ada yang punya cara lain? Setuju. Nah, itu langkah-langkah kalian membuat teh manis itu termasuk berpikir komputasional. Nah, jadi berpikir komputasional itu adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan menerapkan cara-cara yang digunakan oleh seorang ilmuwan komputer. Aku ingin menampilkan sebuah tayangan video. Tolong kalian perhatikan dan simak baik-baik video ini. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari membaca buku, mencatat penugasan pelajaran, hingga kita sudah bisa menerapkannya setiap hari. Berarti kita semua sudah mahir loh. Belum tentu. Contoh-contoh tadi kan menerapkan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana. Masih banyak nih masalah yang lebih kompleks, seperti misalnya cara menyelesaikan yang efektif dan efisien. Nah, kalau begitu, bagaimana agar kita bisa berpikir komputasional? Selain dari berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi artinya membagi masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan. Misalnya, kamu ditunjuk jadi ketua panitia lomba 17-an. Maka, untuk memudahkan pelaksanaan, kamu bisa menunjuk panitia bagian acara, konsumsi, publikasi, keamanan, dan lainnya. Yang kedua, pengenalan pola. Artinya mencari kesamaan dan pola di antara bagian-bagian masalah kompleks yang sudah dipecah. Misalnya, kamu hendak melipat dan menyimpan jemuran di rumah, maka kamu perlu bisa mengenali jemuran milik ayah, ibu, kamu, adik, dan milik bersama seperti spray, handuk, dan lainnya. Ini karena jemuran-jemuran itu perlu disimpan di tempat yang berbeda. Yang ketiga, abstraksi. Artinya fokus pada informasi yang penting saja, mengabaikan detail yang tidak diperlukan. Misalnya, kamu hendak menceritakan pengalamanmu berwisata ke luar kota. Tentunya kamu mengalami banyak hal dari mulai berangkat di bus, berfoto bersama, makan di restoran, menginap di hotel, hingga perjalanan pulang. Tapi nggak mungkin kan kamu buruk karena ibu sudah mau memasak dengan minyak goreng itu. Nah, kalau seperti ini, satu cara yang efisien misalnya mulai dengan mengambil barang yang paling dekat dari pintu masuk hingga terakhir yang paling dekat dengan kasir. Nah, itu dia 4 landasan berpikir komputasional yang perlu diterapkan untuk memecahkan masalah yang kompleks. Apa itu berpikir komputasional dari tayangan video yang sudah kalian simak tadi? Ada yang bisa menjawab? Berpikir komputasional adalah proses apa? Berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan cara yang digunakan oleh seorang ilmuwan komputer. Nah, proses memecahkan masalah dengan efektif dan efisien. Nah, cara ini biasanya digunakan oleh seorang ilmuwan komputer. Nah, ada 4 tadi landasan dalam berpikir komputasional. Yang pertama apa? Komposisi. Nah, yang pertama betul, dekomposisi. Apa dekomposisi? Memecah suatu masalah besar yang besar kompleks menjadi bagian-bagian kecil yang lebih sederhana. Nah, memecahkan masalah yang besar kemudian dipecah menjadi masalah-masalah
kecil. Contohnya, contoh masalahnya membersihkan kelas. Nah, supaya kelasnya cepat selesai dibersihkan, maka kita harus membagi bersihkan kaca jendela, terus ada yang menyapu, apalagi ada yang mengepel, apalagi ada yang membuang sampah. Nah, itu kita pecah bagian-bagian tersebut menjadi yang lebih kecil supaya kita mudah untuk melaksanakannya atau mencari solusinya. Itu adalah dekomposisi. Kemudian landasan yang kedua apa tadi? Nah, apa Rehan? Pengenalan pola. Pola ini mencari kesamaan, keteraturan atau perbedaan dalam suatu situasi atau masalah. Nah, contohnya, ketika menyiapkan buku untuk sekolah, kalian pasti mengikuti jadwal pelajaran supaya kita terstruktur, ya, teratur kehidupan kita. Coba bayangkan kalau kehidupan kita tidak teratur. Misalnya kalian kadang bangun pagi, kadang bangun kesiangan, kadang sarapan sekolah, kadang tidak. Nah, apa yang akan terjadi dengan kehidupan kalian? Nah, pasti kehidupannya akan kacau, menjadi orang yang tidak disiplin. Nah, sedangkan orang yang disiplin itu orang yang bagus. Ya, orang yang mudah dalam mencapai cita-cita nantinya karena dia disiplin. Untuk permainan, bila ibu menyebutkan angkanya ganjil, misalnya 1, itu kan angka ganjil. Berapa lagi? 3. Nah, kalau setiap angka ganjil kalian bilang yes. Kalau angka genap kalian tepuk tangan sekali. Paham nggak? Nah, sekarang ibu sebutkan angkanya lah. 1. Yes. Nah, ayo yang lebih fokus lagi. Kalau ganjil tadi sebutkan apa? Yes. Kalau genap? Nah, paham? Yes. Mulai. 1. Yes. 2. 3. Yes. 4. 5. Yes. 6. 8. Yes. 8. Yes. 8. Nah, 9. Yes. 12. Nah, yang kalian lakukan itu adalah pola. Nah, pola yes dan tepuk. Nah, bilanya ganjil, yes, bilanya genap berarti tepuk. 3 namanya abstraksi. Jadi yang penting-penting saja yang kita ambil supaya kita mudah untuk mencari solusi masalahnya. Contohnya, ketika kalian menggambar, berarti kalian hanya fokus menggambar. Bagaimana membuat gambaran itu menjadi bagus. Nah, jangan kalian pikirkan pada saat menggambar bagaimana nih caranya menghitung perkalian. Nah, itu artinya tidak fokus pada tujuan. Jadi kalau menggambar berarti fokus pada menggambar itu. Ketika orang membuat kalkulator, yang fokus pada pengoperasian penjumlahan. Nah, menghitung, betul. Menghitung penjumlahan, pengurangan, apalagi perkalian, pembagian. Nah, itu kan yang lebih fokus. Nah, kalau misalnya warna kalkulatornya atau bunyi tombolnya itu penting tidak? Tidak penting. Nah, itu disingkirkan hal-hal yang tidak relevan tersebut. Jadi fokus kepada apa yang kita kerjakan. Nah, sekarang ibu ada tebakan. Nah, ibu menyampaikan clue-nya atau deskripsinya, kalian tebak. Nah, jadi di sini melatih kalian untuk berpikir abstraksi atau fokus pada hal-hal penting saja supaya kalian bisa menebak nama bendanya. Paham? Nah, caranya kalian angkat tangan terlebih dahulu, nanti ibu tunjuk baru dijawab, jangan langsung dijawab lah. Paham tidak? Contohnya, aku bening, tak punya rasa. Tanpa aku, manusia tak lama berdaya. Jika dipanaskan, aku jadi uap.
Jika diinginkan, aku jadi es. Hitungan ketiga kalian angkat tangan. Belum. Hitungan ketiga kalian angkat tangan. 1, 2, 3. Nia dulu. Apa jawabannya Nia? Nah, apa jawabannya? Benar. Tepuk tangan buat Nia. Kemudian yang kedua, aku muncul saat malam tiba. Bentukku bulat bercahaya, kadang penuh, kadang setengah. Aku tidak punya cahaya sendiri. Aku hanya memantulkan sinar matahari. 1, 2, 3. Rasid, jawabannya Rasid. Bulan bagaimana? Bagaimana cara kalian menebak itu tadi? Berpikir, mengambil hal-hal yang penting saja yang menuju ke benda tersebut. Nah, ya kan? Mana yang lebih menuju ke nama benda ya? Apa? Ini yang mana yang lebih menuju? Jika dipanaskan aku jadi uap, jika didinginkan aku jadi es. Nah, itu adalah hal-hal yang penting, ya kan? Itu yang clue tersebut yang membuat kalian bisa menebak. Nah, kemudian landasan yang keempat apa namanya tadi? Nah, betul. Apa? Algoritma. Menyusun langkah-langkah untuk memecahkan suatu masalah. Nah, bagaimana? Apa aja langkah yang pertama? Apa tadi? Ya, betul. Panaskan air hingga mendidih. Itu kan langkah pertama. Apa lagi? Yang kedua? Nah, ya, masukkan teh ke dalam gelas. Kemudian yang ketiga, tuangkan air panas. Yang keempat, tambahkan gula. Kemudian yang kelima, ya, aduk hingga merata. Kemudian teh manis siap disajikan. Nah, itu juga dengan kegiatan rutin kita setiap hari. Nah, jika kita teratur, kita rutin melaksanakannya sesuai dengan langkah-langkah yang kalian buat dari bangun pagi, kemudian beribadah. Nah, itu kalau yang teratur maka menghasilkan solusi masalah yang baik. Nah, kemudian sekarang siapa yang mau mendemonstrasikan cara membuat es teh manis? Sama-sama kita demonstrasikan cara membuat es teh manis yang sudah dijelaskan langkah-langkahnya oleh Rizwan tadi. Sedia alat dan bahannya. Di sini ada air panas, berarti sudah panaskan air hingga mendidih. Kemudian masukkan air ke dalam gelas. Ini dimasukkan. Kemudian langkah selanjutnya, Tuangkan air panas. nah, tuangkan air panas. Air panasnya sudah dituangkan Rasid ke dalam gelas. Kemudian langkah selanjutnya apa lagi? Nah, tambahkan gula secukupnya. Ya, tambahkan gula secukupnya. Ini tergantung selera ya kan? Nah, secukupnya saja. Oke, kemudian langkah selanjutnya apa lagi Rizwan? Nah, aduk hingga merata. Ayo diaduk sampai gulanya larut atau menyatu dengan air. Kemudian apa lagi yang selanjutnya? Nah, teh manisnya sudah jadi, sudah siap disajikan, sudah siap diminum. Nah, bagaimana? Sama ada caranya dengan kalian kalau membuat es teh manis? Sama. Tepuk tangan dulu buat temannya. Sampai di sini siapa yang ingin bertanya? Ya. Nia, bapaknya apa? Nah, pertanyaannya tadi dia kalau misalnya membersihkan rumah, masalahnya membersihkan rumah, bagaimana tahap dekomposisinya? Nah, kalau membersihkan rumah berarti dekomposisinya kita harus membagi bagian-bagian rumah untuk dibersihkan. Rumah itu kan luas. Nah, ruangannya
menjadi bagian-bagian kecil. Apa dulu misalnya yang dikecilkan? Nah, ruang tamu, kemudian apa? Kamar tidur, apa lagi? Dapur, kemudian kamar mandi. Nah, itu kan kita pecah masalah besar menjadi masalah kecil. Nah, sekarang ibu akan membagi kalian dalam 3 kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 5 sampai 6 orang anak. Nah, di dalam kelompok nanti kalian saling bekerja sama untuk menyelesaikan soal yang ada di dalam LPPD kelompok. Nah, diharapkan nanti kalian berpartisipasi aktif di dalam kelompoknya supaya bisa menyelesaikan tugasnya dengan tepat waktu dan dengan hasil yang maksimal. Lembar kerja kelompoknya masing-masing. Nah, di sini kelompok 1. Kelompok 1 ibu minta membuat langkah-langkah membuat mie instan. Nah, langkah-langkah membuat mie instan dalam bentuk algoritma. Kalian buatkan langkah-langkahnya. Kelompok 2, langkah-langkah mencuci piring dengan baik dan benar. Seperti apa langkah-langkahnya? Kemudian kelompok 3, langkah-langkah menggosok gigi dalam bentuk algoritma. Apa kalian buat? Nah, itu tugas dari masing-masing kelompok. Kamu beri waktu 15 menit untuk mengerjakan. Apa kalian setuju? Setuju. Silakan kalian kerjakan secara berkelompok. Semuanya bekerja sama. Ayo, kelompok 3 saling bekerja sama. Sebelumnya kita tepuk semangat dulu biar lebih semangat. Tepuk semangat. Ayo semangat mengerjakan tugas kelompoknya. Ayo semangat mengerjakan tugas kelompoknya. Saling bekerja sama. Sekarang kita akan mempresentasikan hasil kelompoknya. Dimulai oleh kelompok. Siapa yang mau maju? Ya, kelompok 1 silakan maju ke depan mempresentasikan hasilnya. Kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kelompoknya. Tolong perhatikan baik-baik. Dengarkan dan kalian nanti memberikan tanggapan dari apa yang sudah disampaikan oleh kelompok 1. Saran serta tanggapan serta kritik kalian sangat diperlukan supaya jadi bahan untuk kelompok 1 lebih baik lagi. Sekarang sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. 1. Siapkan mencari ayam dan kompor. 2. Isi pasti dengan air secukupnya. 3. Nyalakan kompor dan panaskan air hingga mendidih. 4. Masukkan mie instan ke dalam air mendidih. 5. Merebus mie selama 3 menit atau 5 menit sampai matang. Ya, terus Sambil menunggu ikan mendidih. Buat ikan tuang ayam untuk isi bumbu. Soalkan dan bumbu sampai matang. ya terus. Mie siap disajikan. Nah, bagaimana?
Kelompok yang lain tanggapannya? Nah, bagaimana? Apakah kalian seperti itu juga ketika membuat lincah? Apa? Ya, beri tepuk tangan buat kelompok satu. Jadi kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusinya. Ayo tadi membuat apa? Nah, langkah-langkah mencuci piring. Kalau kalian perhatikan, betul ada langkah-langkah yang dibuat oleh kelompok 2 ini tadi. Ya. Ya. Nah, bagaimana tadi? Apa kalian setuju dengan langkah-langkah yang sudah dirincikan oleh kelompok 2 tadi? Begitu juga kalian kalau mencuci piring? Sudah bagus, tadi sudah sesuai dengan langkah yang diterapkan setiap hari. Beri tepuk tangan kelompok 2. Kelompok anak Indonesia hebat. Ibadah olahraga. Belajar makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, lakukan istirahat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Silakan lanjutkan kelompok 3 masih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terus? Nah, itu tadi langkah-langkah menggosok gigi yang sudah dirincikan oleh kelompok 3. Bagaimana tadi? Sesuai kadar? Ya, sudah bagus. Silakan. Nah, tadi kita sudah melakukan berbagai macam kegiatan. Apa saja tadi yang sudah kita lakukan dari pertama tadi? Nonton? Video apa yang sudah kita simak tadi? Berpikir konvensional. Nah, melakukan permainan tebak-tebakan, ya tebak-tebak kata. Kemudian apa lagi? Berdiskusi tadi berkelompok. Nah, itu tadi yang sudah kita lakukan sama-sama. Dari kegiatan tersebut, coba ceritakan hal-hal yang membuat kalian sulit, kesulitan kalian di mana saja. Tadi mengerjakan kelompok tadi, apa kalian mengalami kesulitan? Bagaimana perasaan kalian mengikuti kegiatan hari ini tadi? Nah, dari berdiskusi kalian senang? Melakukan permainan tebak kata kalian senang? Dari hasil kerja kelompok yang sudah kalian lakukan tadi, setiap kelompok ibu lihat semuanya anggota kelompok aktif di dalam mengerjakan soal kelompoknya. Kemudian kalian juga tadi sudah menjawab soalnya dengan tepat waktu dan sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya masing-masing dengan sangat baik. Nah, karena kalian sudah bagus, kalian sudah baik tadi mengerjakan kelompok, maka kita tepuk tangan buat kalian semua. Ibu akan membagikan soal sumatif yang akan kalian kerjakan secara mandiri. Kalian tuliskan nama dan kelasnya masing-masing. Nah, bagaimana? Apa kalian sudah mendapatkan soalnya semua?
sekarang kalian jawab secara mandiri. Tulis nama serta kelasnya. Ibu beri waktu untuk menjawab. Apa kalian sudah selesai menjawab soalnya? Silakan dikumpulkan. Kalau sudah dikumpulkan, silakan kembali ke tempat duduk. Ibu ingin mengoreksi jawaban kalian terlebih dahulu. Sembari ibu mengoreksi, ibu ingin kalian menyanyikan lagu daerah Kalimantan Selatan, yaitu angka 4. Sekarang ibu minta kita sama-sama menyimpulkan hasil pembelajaran hari ini. Apa saja tadi yang sudah kita pelajari? Tentang apa tadi berpikir komputasional? Ayo. Komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan menerapkan cara-cara yang digunakan oleh seorang ilmuwan komputer. Nah, betul tidak? Berpikir komputasional. Kemudian ada 4 landasan dalam berpikir komputasional. Apa saja tadi? Posisi. Apa lagi? Pola. Kemudian apa posisi tadi apa? Oh, menjadi bagian-bagian kecil. Kemudian pengenalan pola. Kalau yang abstraksi apa tadi? Ya, betul. Kemudian yang terakhir, algoritma, membuat langkah-langkah pemecahan masalah. Berdasarkan hasil soal sumatif yang sudah kalian kerjakan, alhamdulillah kalian semua mendapatkan nilai yang bagus dan tidak ada yang remedial. Nah, tepuk tangan buat kalian semua. Mendapatkan nilai yang bagus, maka ibu akan memberikan soal pengayaan yang nantinya kalian kerjakan di rumah. Nanti soalnya ibu kirimkan di grup WhatsApp kelas 5. Paham? Nah, kalian nanti kerjakan di rumah dan dikumpul nanti minggu depan. Nah, minggu depan kita akan membahas tentang menuliskan instruksi yang logis. Itu materi yang kita akan pelajari minggu depan. Pesan ibu, kalian harus selalu rajin belajar di rumah. Jangan hanya belajar di sekolah, tapi di rumah pun juga bisa belajar. Dan juga patuhi perintah orang tua, serta disiplin dalam belajar supaya kalian mudah untuk menggapai cita-cita kalian. Sebelum ibu menutup pelajaran hari ini, ibu ingin salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Silakan Rasid maju ke depan untuk memimpin doa sebelum pulang. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Salah hilaf ibu mohon maaf. Ibu ucapkan
tutupan dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.